klarifikasi dan permintaan maaf. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2023, saya menandatangani di bawah ini, Inaidula Rusli. Dengan ini mengklarifikasi dan permintaan maaf saya kepada saudari Atendri Ajeng Anissa dan saudara Dilan Kenneth Panata atas terpublikasinya surat pernyataan yang dibuat oleh suami saya. Oke Bang. Kita hari ini pertemuannya karena dalam rangka menanggapi somasi yang diterima Mbak Inara dari rekan kita Milano. Karena somasi tadi itu ditujukan kepada Mbak Inara dan kepada Virgon, maka kami telah berdiskusi memberikan advies hukum. Kemudian Mbak Inaranya juga bersedia memberikan klarifikasi dan semacam permintaan maaf lah begitu kepada kliennya Pak Milano. Oke, ini ada dari Mbak Inara langsung ya. Bentar ya dibacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan ini saya klarifikasi dan permintaan maaf. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2023, saya menandatangani di bawah ini, Inaidula Rusli. Dengan ini mengklarifikasi dan permintaan maaf saya kepada saudari Atendri Ajeng Anissa dan saudara Dilan Kenneth Panata atas terpublikasinya surat pernyataan yang dibuat oleh suami saya, Virgon Teguh Putra, tanggal 22 Agustus 2022 di story Instagram dengan akun Mami Starla terkait atas nama saudari Atendri Ajeng Anissa dan saudara Dilan Kenneth Panata. Hal ini merupakan tindak lanjut dari somasi tanggal 2 Mei 2023 nomor 028 MRA 5 2023 dan nomor 029 MRA 5 2023 dari kantor hukum Milano Rahma Aliansi. Saya berharap hal ini tidak lagi berlanjut karena saya berkonsentrasi untuk penyelesaian permasalahan rumah tangga saya dengan suami saya Virgon Teguh Putra. Hormat saya, ini adalah saya. Oke ya, jadi kami berharap dengan adanya permintaan maaf dan klarifikasi dari Mbak Inara semua tentang terkait somasi yang dilakukan oleh rekan Milano berakhir, karena klien kami ingin konsentrasi terhadap permasalahan rumah tangganya kepada saudara Virgon. Jadi untuk selanjutnya kira-kira seperti itu, tidak lagi terhadap mereka tapi langsung kepada saudara Virgon. Oke? Berarti dengan adanya surat tanda tangan oleh Virgon Teguh Putra itu betul adanya indikasi dugaan, kita bilangnya dugaan perselingkuhan. Gini, itu sudah kita selesaikan ya melalui permintaan maaf ini. Selesai. Untuk selanjutnya terkait sama Virgon, nah, tidak lagi kepada pihak. Iya betul. Berarti kan surat itu ada ya. Nah, kalau surat itu tanyakan kepada yang bersangkutan, Virgon, gitu loh, kebenarannya tanyakan, kita tidak tahu ya, gitu kira-kira ya. Mbak Inara menanggapi ini kan akhirnya minta maaf. Itu kenapa sih, kan maksudnya di situ juga beneran ada suratnya? Ya, kita minta maaf terkait nama tadi ya. Terkait pencantuman nama, ya, nama di sosial media. Itu kita terkait pencantuman nama itu kita minta maaf. Berarti? Tapi untuk perkara Virgon itu berbeda. Kita tetap akan melakukan langkah-langkah hukum kepada saudara Virgon. Kira-kira begitu. Langkah-langkah hukumnya seperti apa Bang yang mau? Lagi kita pikirkan. Ya, lagi kita pelajarin, pikirkan kira-kira langkah hukum apa yang kita akan tempuh. Kita akan diskusi juga sama Mbak Inara kan terkait langkah-langkah hukum tadi. Mbak Inara kenapa minta maaf? Kan Mbak Inara sebagai korban Mbak Inara. Untuk pencatutan nama tadi, menyebutkan nama itu memang kami minta maaf. Bukan, gitu. tapi membenarkan tidak membenarkan adanya perselingkuhan itu apa? Kalau itu nanti biar pihak
upaya hukum kita terkait itu. Kalau ini kami minta maaf dalam rangka itu. Ya. Bang, artinya pembenaran kan, Bang? Gimana? Pembenaran kalau itu adanya perselingkuhan dengan pencantuman nama itu. Gini, kami belum melakukan langkah hukum. Enggak, di luar sebelum langkah hukum, ketika peristiwa itu terjadi, Ya. itu artinya kan pencantuman nama. Ya. Ketika pencantuman nama itu adalah pembenaran. Ketika ada sebuah pembenaran, maka ada sebuah peristiwa. Ada surat pernyataan saudara Virgon seperti itu. Nah, itulah yang perlu kita verifikasi kebenarannya, kan begitu. Apakah mengandung kebenaran atau tidak? Nah, terkait itu kita akan melakukan langkah-langkah hukum. Karena kan Virgon ini kan sudah suaminya Mbak Inara. Kalau Virgon di suami Mbak Inara, kemudian dia ada dugaan dia bersama wanita lain, ya ini kan korban, gitu loh. Kita akan melakukan langkah hukum ke situ. Ya, Mbak Inara, dengan adanya surat itu, berarti kan sudah ada atau Mbak Inara mengetahui adanya hal itu, gitu kan? Nah, berarti sorry kalau bisa dibilang ini disebutkan sebagai sebuah perselingkuhan dengan adanya surat itu, gitu loh. Kan Mbak Inara mengetahui adanya surat itu, Bang. Gini, Kasih kesempatan Mbak Inara. Mbak Inara, coba Mbak Inara dari Mbak Inaranya sendiri. Nanti akan dihentikan dulu dengan proses-proses hukum. Ya, tapi kan selama ini kan Mbak Inara mengupdate atau mengupload melalui Instagram. Mungkin di sini kawan-kawan atau para penonton ingin mengetahui terkait kronologis seperti apa, Pak? Gini, kalau gini terhadap mengupload tadi sudah kita verifikasi ya, kita mohon maaf ya. Tapi terkait dengan permasalahan Virgon dengan bla bla bla, silahkan bertanya. Iya, Bang, Jadi ini terkait pertanyaan soal Virgon, Bang. Ya. Ya kan? Mbak Inara selalu mengupdate soal dugaan perselingkuhan Virgon. Iya. Mungkin ini dari ucapan Mbak Inara sendiri mungkin bisa diceritakan kronologisnya seperti apa? Dari Mbak Inara sendiri. Izin, Mbak ya. Maaf. Cuman benar atau tidak doang. Baru kemungkinan ya. Berarti kita sama-sama buktikan aja. Berarti memang ada dugaan perselingkuhan, Mbak. Untuk kesananya kan harus dibuktikan dulu melalui proses hukum yang sudah saya serahkan ke. Iya, dan hari ini Virgon memasukkan permohonan talak terhadap Mbak ke pengadilan agama. Itu bagaimana, Mbak? Mbak menanggapinya, Mbak ya? Gimana, Bang? kita sih kalau pihak Virgon mengajukan gugatan ya kita hadapin dengan segala konsekuensinya. Gitu juga Mbak Inara konsultasi sama kita juga hadapin. Nah, mereka juga harus hadapin langkah-langkah apa yang kita lakukan. Iya, ini dari Mbak Inaranya sendiri ingin mempertahankan atau tetap mengikuti proses hukum permohonan talak cerai dari Mbak Inara? Karena permohonan talak sudah masuk juga ya, saya harus hadapi. Sebelum masuk ke proses talak sebenarnya saya sudah mengajukan untuk mediasi, tapi ya Proses mediasi itu terjadi kapan, Mbak? gagal. Ya, kapan proses mediasi itu Ya terjadi? sebelum talak masuk. Sebelum talak masuk. Iya. Berarti Mbak, masih artinya ada- udah ada kesepakatan, Mbak. Sebelum viral. Berarti dari Mbak Inara sendiri memang masih ada usaha untuk mempertahankan rumah tangga atau gimana Mbak maksudnya? Pasti sebelum viral pun juga saya sudah berusaha untuk mediasi, saya sudah minta tolong beberapa pihak, kemudian ya jalan buntu. Alasannya mungkin Mbak dari Bang Virgonnya sendiri yang mungkin Gimana? Sorry. alasan mempertahankan. Alasan mempertahankan nggak ada ibadah. Kalau alasannya Virgonnya sendiri untuk menceraikan itu kan gagal tuh mediasi, berarti kan tahu alasannya kenapa sih masih kekeh juga untuk cerai akhirnya. Ya satu poinnya dia adalah dia marah, udah itu aja. Karena Jadi dia- berkaitan dengan alasan Virgon mengajukan permohonan talak itu kita harus lihat dulu ya, permohonannya kan belum disampaikan ke kita. Iya. Nah, sehingga Mbak Inara juga belum tahu nih apa alasannya. Kalau alasannya yang tidak masuk akal, saya yakin itu akan ditolak oleh majelis hakim. berarti Bang Virgon marahnya karena kakak upload semua bukti-bukti itu ke media sosial. Makanya Nanti bisa media tanyakan sosial- langsung aja ke yang bersangkutan. Mbak Inara, ada klarifikasi Virgon mengatakan sudah tidak cinta lagi. Mungkin ini dugaan menolak Mbak Inara seperti itu. Tanggapannya seperti apa Mbak Inara? Kalau saya, Iya. kalau dari point of view saya, ya pernikahan itu kan nggak melulu karena cinta. Tanggung jawab. Tapi selama ini apakah Virgon bertanggung jawab selama berumah tangga, Mbak? Terlepas dari adanya dugaan perselingkuhan. Tanggung jawab nafkah itu kan nggak melulu materi.
Ya nanti aja kita buktikan. Mulai kapan gitu, mulai kapan gitu beberapa tahun belakangan ini, 3 tahun belakangan ini mulai ada cekcok atau Awal tahun. Mungkin saat pandemi kali. Saat pandemi ya. Berarti Virgon jarang pulang, bisa disebut. Enggak gitu juga. ada cekcok aja mungkin? Iya. Mbak Inara, sejak kapan sih mulai mencium gelagat-gelagat perselingkuhan dari Virgon sendiri? Curiga gitu. Sampai akhirnya menemukan bukti-bukti yang dipublish sama Mbak Inara dari mulai mutasi rekening. Ya sedikit banyak ada pengaruh lingkungan lah. Pergaulan. Kapan tuh? Ya waktu pandemi. Dari sejak awal ya akhir 2020 lah. Pergaulan yang seperti apa yang dimaksud Mbak? Ya kalian bisa nilai sendiri lah dari ininya kontennya. Tadi katanya kan udah nggak sayang. Ya. Kalau nggak sayang jangan harus diceraikan, jangan dipakai tapi nambah juga anak, kan nggak bagus juga gitu loh ya. Ya. Mbak Inara masih cinta nggak sih Mbak? Ya kan? Mbak Inara masih cinta nggak sih? Ya cinta pasti cinta. Mau terlepas dia pura-pura atau enggak sama saya. Cuman kan pernikahan ini kan nggak melulu kita bahas soal cinta. Tapi di situ kan ada tanggung jawab, ada takwa sama Allah. Itu aja sih. Berarti banyak diberikan kesempatan ketika perselingkuhan itu sering terjadi ya Mbak? Iya. Iya. Oke ya. Mbak Inara masih satu rumah sama Virgon, Mbak? Enggak. Sejak kapan sudah tidak satu rumah? Terakhir ya. Sejak kapan tidak? Sejak awal ribut tanggal 23. Tanggal 23 bulan April. April. Mbak, bener Mbak kalau perceraian ini udah kesepakatan bersama Mbak? Enggak juga. Enggak, karena terakhir lawyernya bilang, lawyer dari pihak Virgon bahwa ini sudah kesepakatan bersama. Bersama. Tapi bukan bersama saya. Soal akad, Ya. gimana Mbak Oke, Inara? cukup ya. Kakak seanak Misalnya Mbak. gitu, bapaknya nggak serumah sama kakak mungkin. Oh iya jelas nanya. Untuk itu Mbak, untuk hak asuh anak Mbak? Kakak seanaknya Mbak gimana? Ya cukup ya. Hak Hak asuh asuh anak. anak gugatan aja belum kita terima ya. Oke. Tapi sudah mengajukan gugatannya bahwa pengacaranya bilang hak asuh anak akan diasuh bersama. Itu udah kesepakatan bersama Mbak Inara sama Virgon. Saya aja belum tahu isi gugatannya kayak apa. Enggak, tadi dari Tapi, pihak sana tapi bilang begitu Mbak. sebelumnya ada omongan nggak dengan Virgon terkait dia mau mengajukan talak satu dan kedua mengenai hak anak? Adakah obrolan sebelumnya? Mengenai hak anak belum ada. Belum ada. Tapi terkait menceraikan Mbak ada. Iya awalnya ada dia. Awalnya ada ya. Inara buat surat perjanjian kalian yang bersama Virgon yang awal-awal itu. Sama Teddy. Bukan, iya yang Teddy itu salah itu dibatalkan atau itu kan sah ya surat perjanjian kalian? Seperti apa? Teddy kan mengaku tidak ada tanda tangan. Nah itu nanti Itu dibuktikan. sudah tadi ya, sudah kita clearkan ya pertama ya melalui klarifikasi dan permohonan maaf tadi ya. Sudah oke, apa lagi? Ya, mungkin dari Sudah ya, Inara satu ya. sendiri, Pak. Permintaan maafnya artinya menyesal setelah gegabah gitu Bang. Bukan mencantumkan masalah kebenaran kita nggak tahu kan, yang tahu kan Virgon gitu Kalau loh. Mbak Inara juga tahu. Mbak Inara gitu ya? pasti tahu dong Mbak. Enggak, iya, tapi kan kebenaran ada di Virgon nomor satu ya. Coba Inara dong kan yang ngomong, Inaranya yang ngomong. Mbak Inara, apakah betul TAA sebagai terguganya? Silakan tanya aja ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan sudah. Nah, karena kan tidak namanya di yang tanda tangan bukan saya di situ. Iya, ya. Tapi Mbak mengetahui tanda tangan itu. Cukup ya, oke ya, oke ya, masih banyak lagi. Ya, cukup ya. Oke.